Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, ketemu lagi dengan saya Gontor Farm, channel YouTube. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah peralatan untuk yang masih ada hubungannya dengan ternak burung ataupun unggas, yaitu alat penetas telur. Nah, di depan saya ini sudah ada sebuah paket yang baru datang kemarin. Ini saya beli secara online ya di marketplace, sebuah alat penetas telur. Kenapa saya membeli ini? Padahal burung saya, burung jala itu sudah ada indukannya. Kenapa tidak diramkan sendiri? Ini pengalaman dari kemarin ya. Ternyata dari 3 telur yang dihasilkan oleh sepasang burung jala ini ternyata fertil semua, alhamdulillah, dan mayoritas sudah menetas. Dari 3 yang telurnya itu menetas 2. Namun karena mungkin masih tembeyan ya kalau orang Jawa bilang, atau mungkin ya masih belum terbiasa, sehingga cindilan yang ditetaskan itu dibuang semua. Jadi dibuang semua, jatuh, dibuang ke bawah ke tanah itu, sehingga ya untungnya waktu itu saya langsung tahu bahwa itu dibuang. Langsung saya lihat, saya ambil, saya lihat gini, ternyata kok masih bernafas gitu loh. Yang satunya dicantolkan di depannya kawat di kayu itu, di kayunya sangkar itu. Nah, dicantolkan itu masih ada cangkangnya. Nah, itu akhirnya saya rawat sendiri dan ternyata ya memang belum rezeki ya, akhirnya mati semua. Nah, maka dari itu dengan pengalaman seperti itu saya mencoba ya, namanya orang usaha, nggak tahu ini pemula yang berusaha ingin belajar ya. Jadi saya beli yang namanya alat penetas. Jadi alat penetas ini saya beli dari toko online di marketplace ya. Tentunya panjang semuanya sudah tahu lah marketplace apa yang ada di Indonesia, silahkan dipilih, semuanya ada insya Allah. Nah, ini adalah paketannya, akan kita unboxing ini ya, unboxing. Nah, ini akan kita unboxing, kira-kira bagaimana bentuknya, ini nanti akan kita lihat sama-sama. Kita buka dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka segelnya, mas, jangan sampai kena. Ini ada tanda fragil itu bahasa gitu. Pokoknya yang penting jangan sampai dibalik gitu maksudnya. Yang di atas ya taruh di atas. Nah, ini Lalu coba kita singkirkan dulu kardusnya. Nah, kita angkat alatnya. Oh, ini ternyata loh. Jadi begini penampakannya secara fisik ya, physically seperti ini. Bagian depannya ini dari samping, dari belakang. Di belakang ini ada tentunya kabel, ini kayaknya kabel listrik ya. Kabel listriknya, dan ada ventilasinya. Nah, ini bagian depannya seperti ini ya penampakannya. Ya, kalau dilihat secara fisik ya, secara utuh seperti ini mungkin ukurannya sekitar 20 cm kali 25 kali 30 cm ya, diameternya itu ya, atau mungkin dimensi dari kotak ini terbuat dari triplek atau multiplek ya, kayaknya agak di sini. Terus kemudian ini kabelnya, ada tombol-tombolnya bagian depan.
Ini tombol on off power ya, atas bawah. Terus kemudian di sini juga ada panel penunjuk temperatur ya, digital. Terus ada 3 tombol di sini, tombol untuk up dan down-nya temperatur dan kelembapan. Pengaturannya ada di sini. Ini ada tandanya, tanda panah naik dan tanda panah turun, dan tengah ini adalah menu. Gitu. Terus di sini ada ventilasinya lagi. Ventilasi atau mungkin tempat untuk mengintip apakah sudah menetas atau belum. Kira-kira begitu. Saya juga baru awal ya. Terus kita lihat dalamnya, Lur. Nah, ternyata dalamnya seperti ini. Kita singkirkan dulu. Dalamnya seperti ini. Ada apa ini? Ini rupanya manual ya, petunjuk manual cara pengoperasian termostat SVT 01. Termostat SVT 01. Ini tombol up sama down, dan tengah adalah menu setting ya. Nah, ini di sini ada penjelasan, macam-macam penjelasan bagaimana pengaturan, terutama penjelasan pengaturan tentang temperatur dan kelembapan ya di sini. Rata-rata isi petunjuk manualnya ini seperti itu kayaknya. Bagaimana berapa derajat Celcius, berapa suhu atau kelembapan yang dibutuhkan, angka-angkanya nanti pengaturannya ada di manual sini. Dan ini penampakan di dalamnya bisa dilihat ya. Nah ini kalau dapatnya ini adalah nampan tempat air, dimana nanti ketika sudah digunakan untuk menetaskan telur, tentunya di sini dikasih air ya, terus dimasukkan ke sini. Tujuannya untuk menjaga kelembapan ya, karena bagaimanapun juga burung pun di dalam menetaskan telurnya juga membutuhkan kelembapan. Nah, di sini ini alat buatan manusia, tentunya juga berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan telur itu sendiri sebelum menetas, sama seperti indukannya di dalam mengerami telurnya. Jadi selain panas tubuh yang dihasilkan oleh tubuh si induk, juga kelembapan yang dibutuhkan. Jadi mungkin barangkali kan biasanya, kalau menurut pengetahuan saya, jadi indukannya itu kalau mengeram itu kadang-kadang kan ya diselami juga mandi juga. Nah, barangkali ya itu untuk menjaga kelembapan suhu tubuh dari ibunya atau indukannya. Terus kemudian ini dalamnya bisa dilihat ya. Bisa ditarik ternyata. Di sini ada. Ini dalamnya sini, ini adalah alat otomatis untuk pengaturan rak geser ya. Jadi rak geser ini kita atur setiap 3 jam sekali bergeser. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merubah posisi telur sehingga telur itu bisa membalik sendiri. Jadi tanpa manual, artinya kita balik secara manual, kita baliki tiap 3 jam, sehingga bisa kita tinggal gitu loh. Kalau kita ada kegiatan lain itu kita nggak khawatir ini terlalu lama nggak dibalik. Jadi dengan begitu, dengan alat yang sudah otomatis ini, kita nggak perlu memikirkan lagi untuk membalik telurnya. Kira-kira begitu. Ini otomatisnya, dan ini adalah rak besarnya. Kemudian di dalam ini ada rak kecil yang bisa bergeser itu tadi. Ini kapasitasnya 18 telur kalau telur ayam kampung ya. Ini 18 telur. Kemudian kalau untuk telur burung tentunya juga mungkin lebih banyak, karena kapasitasnya kan lumayan. Jadi kalau umpama dipakai telurnya burung mungkin bisa muat banyak, kira-kira begitu. Oke. Dan ternyata pengaturan suhu ataupun temperatur dari mesin ini serta kelembapannya ini sudah diatur dari pabrik, Lur.
sudah diatur dari pabrik, sehingga kita yang kesulitan untuk pengaturan manualnya dari melihat buku manual itu, kita barangkali nanti repot ya, karena ini juga membutuhkan pengetahuan tersendiri untuk pengaturan ini, sehingga dikhawatirkan bagi para pemula atau yang masih awam dengan pengaturan suhunya nanti tidak kerepotan. Mungkin begitu ya maksudnya dari pabrik membuatnya. Ini murah lur, murah, ini sekitar 250-an. Ini sudah sekalian ongkirnya. Dan kalau nanti mau tanya-tanya, saudaraku dimanapun Anda berada, nanti bisa kirim-kirim. Nanti kita sepil ya tokonya. Colokan sudah najab. Sekarang coba kita hidupkan ya. Ini kita lihat panel penunjuk digital ini, apakah hidup? Bismillah. Nah, alhamdulillah hidup. Dan suhu awal menunjukkan daripada temperatur di dalam mesin ini adalah masih 23 derajat sekian. Nah, untuk memenuhi standar dari mesin penetasan ini, yang dibutuhkan oleh telur untuk menetas adalah 37,5 sampai 38. Sehingga ketika suhu atau temperatur di dalam mesin ini masih belum mencapai itu, maka nanti lampu di dalam sini, ada lampunya 5 watt ya, maaf tadi belum saya sampaikan. Ada lampu 5 watt di dalam sini yang berfungsi untuk menghangatkan ruangan dalam mesin ini. Ya. Jadi nanti akan secara otomatis akan hidup lampunya ketika suhu di dalam mesin ini masih belum mencapai 36 atau 37. Kita lihat dulu. Ketika suhu di dalam mesin ini masih belum menunjukkan temperatur 37,5, ini maka lampu di dalam secara otomatis akan hidup ya, lampu 5 watt di dalam. Kemudian nanti ketika sudah mencapai 38 dan melebihi itu, nanti otomatis lampu akan padam. Begitu terus, jadi padam hidup gitu. Coba kita perhatikan, ini suhu masih menunjukkan di angka 31 derajat Celcius. Kita tunggu bareng-bareng ya. Oke, 37 sudah lebih, ini nanti akan sampai maksimal di angka 38. Setelah itu akan padam lampunya secara otomatis. Nah kan, secara otomatis lampunya akan padam untuk menurunkan lagi suhu sampai di angka 37,5. Nah, ketika sudah 37,5 kok dingin lagi, agak mendingin, akhirnya dinaikkan lagi suhunya sehingga suhunya stabil di antara 37,5 sampai 38 maksimal. Jadi begitu terus, sehingga tidak terjadi suhu sampai atau temperatur terlalu panas, juga tidak terjadi suhu terlalu dingin, sehingga ini stabil sesuai dengan suhu ataupun temperatur yang dibutuhkan oleh telur untuk menetas. Kemudian setiap 3 jam sekali ini mesin otomatis dari rak geser nanti akan secara otomatis bergeser. Gesernya tadi secara tidak langsung akan membalik telur yang ada di dalamnya, sehingga telur itu bisa berputar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini nanti kalau kita tunggu sampai 3 jam kira-kira ya, nanti kita terlalu lama menunggunya, mungkin waktu yang dibutuhkan juga terlalu panjang, sehingga ya sudah, saya percaya ini mesin tetap berfungsi secara normal, sehingga nanti ketika sudah 3 jam ini hidup, nanti akan bergeser. Nanti akan kita praktekkan ketika sudah ada telurnya ya, karena ini telur jalannya masih persiapan mau bertelur loh, jadi sehingga masih belum bisa kita tetaskan di sini. Begitu lur kira-kira hasil review kita atau unboxing kita pada kesempatan kali ini bersama dengan Gonto Farm. Barangkali telur-telurku yang ada di sana yang mungkin juga mempunyai permasalahan yang sama, ingin menetaskan telur dari burungnya untuk ditetaskan di mesin penetas, barangkali ini bisa dijadikan sebagai referensi ataupun mungkin sebagai tambahan
pengetahuan ya. Ya karena kita sama-sama pemula. Ya mesin ini ada yang kapasitasnya kecil seperti ini, ada yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan. Ada yang sampai seperti lemari itu juga ada sesuai dengan kebutuhan berapa telur yang mau ditetaskan, karena mungkin sebagai peternak yang sudah besar, banyak telur yang mau ditetaskan, tentunya juga membutuhkan alat penetas yang kapasitasnya lebih besar, lebih banyak. Dan ini ada yang otomatis, ada yang semi otomatis. Yang semi otomatis gimana? Pengaturan suhunya tetap seperti ini. Pengaturnya tetap di angka 37,5 sampai 38, akan tetapi tidak ada rak gesernya. Jadi membaliknya secara manual, jadi harus dibalik satu persatu. Jadi harus telaten seperti itu untuk membaliki. Jadi itu yang semi otomatis. Namun semuanya ya tergantung pilihan kita mana yang seret bagi kita. Kalau mungkin barangkali kita yang longgar di rumah, yang selalu standby, jadi kita bisa nunggoni, yaitu pakai yang semi manual juga tidak apa-apa. Harganya lebih murah. Kalau yang otomatis itu ya memang ada tambahan lah, karena ini membutuhkan mesin otomatis untuk menggeser rak gesernya. Demikian Lur, hasil review hari ini ya. Mohon maaf, saya sudah mau closing ternyata kok masih ada yang perlu saya jelaskan. Kira-kira gitu. Kalau ada teman-temanku, dulur-dulurku yang ada di sana yang mungkin lebih pengalaman, lebih banyak pengetahuannya, ya kita tidak ada unsur saling menggurui ya, tapi saling bagi-bagi pengalaman. Barangkali ada yang kurang dari penjelasan saya ataupun mungkin keliru, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di dalam mini vlog yang lain tentang perburungan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Kicau Mania, Gonto Bird Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.